Saya sebagai presiden waktu itu bertanggung jawab. Saya pun sekarang sebagai mantan presiden, saya bertanggung jawab atas apa yang kami lakukan dulu. Juni 2005, inilah saat tim pencari fakta kasus kematian Munir menyampaikan laporan akhir setelah bertugas selama 6 bulan. Tugas TPF Munir berakhir setelah 1 kali diperpanjang berdasarkan keputusan Presiden SBY. Tim pencari fakta adalah tim gabungan dari unsur kepolisian, Kejaksaan Agung, Departemen Luar Negeri, dan juga LSM. Kala itu, Brigjen Polisi Marsudi memimpin tim pencari fakta dengan Wakil Ketua Asmara Nababan. Presiden SBY menerima hasil laporan yang diserahkan dari TPF Munir kepada pemerintah. Dalam kepres yang ditandatangani Presiden SBY sendiri disebutkan bahwa pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim TPF Munir kepada masyarakat. Tapi apa yang diputuskan dalam Kepres 111 tahun 2004 tersebut nyatanya tidak sesuai dengan kenyataan. Apakah alasan pemerintah tahun 2005 tidak mengumumkan hasil rekomendasi TPF kala itu? Sangatlah tidak benar. Sekali lagi, sangatlah tidak benar jika laporan TPF Munir itu sengaja dihilangkan. Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu. Di mana dokumen asli tersimpan pun kini menjadi pertanyaan publik. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan memenangkan gugatan keterbukaan informasi publik pada 10 Oktober 2016. Kementerian Setnek wajib menyampaikan hasil penyelidikan TPF Munir kepada publik. Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan seluruh anggota Kabinet Indonesia Bersatu, bahkan Ketua TPF. SBY menyatakan isu hukum ini bergerak ke ranah politik. Saya amati terus terang ada yang bergeser. Yang tadinya legal issue menjadi bernuansa politik. Tapi saya bukan orang baru dalam dunia perpolitikan di negeri ini, hal begitu biasa. SBY menyatakan sudah bertindak sesuai dengan koridor pemegang eksekutif. Jika sekarang masih ada keadilan yang belum terkuak, SBY mendukung langkah Presiden Joko Widodo jika masih ada yang belum selesai. Saya pastikan bahwa yang kami lakukan dulu adalah langkah tindakan yang juga serius, yang sungguh-sungguh. Utamanya dalam konteks penegakan hukum. Tentu yang kami lakukan dulu adalah sesuai dengan batas-batas kewenangan seorang pejabat eksekutif, termasuk kewenangan yang dimiliki oleh para penyelidik, penyidik ataupun penuntut dalam arti kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam keterangan pers, inilah sejumlah rekomendasi yang diberikan TPF Munir kepada pemerintah. TPF merekomendasikan kepada Presiden untuk memerintahkan Kapolri agar melakukan penyidikan yang lebih mendalam terhadap kemungkinan peran Indra Setiawan, Ramelga Anwar, AM Hendro Priyono, Muhdi PR, dan Bambang Irawan dalam permufakatan jahat melakukan pembunuhan berencana terhadap Munir. Sejumlah nama diungkapkan dalam rekomendasi TPF Munir, termasuk mantan Kepala BIN Hendro Priyono. Pihak istana menyatakan akan menelusuri apakah dalam rekomendasi TPF Munir masih ada hal-hal yang belum terungkap. Presiden menyampaikan bahwa telah memerintahkan Jaksa Agung untuk yang pertama menelusuri keberadaan TPF itu, hasil TPF itu. Yang kedua, setelah ditelusuri sejauh mana penyelesaian dari kasus Pak almarhum Munir itu sudah dilakukan di era kepemimpinan yang terdahulu.
sampai di mana sehingga nanti bisa ditelusuri lebih lanjut apakah ada novum baru atau bukti baru yang kemudian bisa ditindaklanjuti. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli menyatakan dokumen TPF yang ada saat ini hanyalah berupa salinan. Untuk itu harus ditelusuri apakah salinan tersebut dapat menjadi bukti valid. Kita harapkan dokumen resminya ada ya. Kalau fotokopi gimana? Fotokopi kan bukan alat bukti. Kalau fotokopi kan bisa di copy paste, di copy. Kan makanya bukti itu ya harus yang ini. Pak Jaksa Agung saya dengar minta yang asli. Kalau yang dari Pak SBY itu berarti nggak bisa. Nggak tahu, nanti Pak Jaksa Agung yang putusin. Berarti sekarang lagi ditelusuri dulu Pak, apakah yang salinan-salinan itu? Ya pastilah, biar tim Pak Jaksa Agung lah. Kalau status PPP gimana Pak yang Masih dikaji terus ya, kita lihat nanti. Sementara itu, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Beni Ramdhani yang hadir dalam diskusi publik dukungan publikasi dokumen TPF Munir yang dilaksanakan oleh istri almarhum Munir Suciwati di salah satu tempat di Kota Manado, Sulawesi Utara menyatakan dokumen Munir bukan hilang, namun diduga sengaja dihilangkan. SBY tetap pada posisi ya mengatakan bahwa dokumen itu hilang, tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka SBY bisa dituduh terlibat penghilangan dokumen negara ya secara langsung. Istri Munir Suciwati meminta agar pihak-pihak terkait kasus Munir ini tidak lagi saling melempar tanggung jawab. Suciwati menyuarakan penuntasan kasus Munir di Kota Manado yang merupakan kota pertama dikunjungi Suciwati bersama aktivis pencari keadilan. Rencananya, Suciwati akan mengunjungi 10 kota lainnya di Indonesia untuk menyuarakan penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Kalau memang serius nih, ya harus segera menindaklanjuti di kasus ini. Jadi jangan dibawa kemana-mana dulu. Jadi kalau mau diproses SBY soal kearsipan boleh, itu memang harus supaya mereka patuh terhadap hukum, ditunjukkan itu. Tapi juga setelah ini mau apa Jokowi dengan dokumen itu, yang terpenting adalah soal keberanian dia menindaklanjuti kasus ini. Menurut Suciwati, salinan tersebut tidak lengkap, di mana jumlah halaman yang diberikan oleh SBY hanya 55 halaman, sedangkan dokumen aslinya berjumlah 300-an lebih halaman. Sudi Silalahi telah mengirimkan salinan dokumen tersebut ke Kementerian Sekretaris Negara melalui kurir. Data sudah diterima dan rencananya akan diserahkan kepada Jaksa Agung Muhammad Prasetyo selaku pejabat yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo untuk mencari dokumen asli. Meskipun salinan laporan TPF Munir bisa menjadi acuan, Kejaksaan Agung lebih memilih mencari yang asli. Belum ada niatan dari Kejaksaan Agung untuk mempidanakan hilangnya dokumen TPF Munir. Saat ini Kejaksaan Agung masih fokus menelusuri keberadaan dokumen TPF yang asli. Masih juga menunggu perkembangan dari Jamintel yang ditugaskan oleh Kejaksaan Agung untuk mencari dokumen tersebut. Sampai endingnya, tunggu perkembangannya. Tunggu perkembangannya sampai yang ditugaskan memperoleh hasil yang dicari. Ya, itu aja. Cukup. Apa? Kan dapat kopinya. Sudahlah, apa saya cukup. Kan dapat kopinya, Pak. Kopian salinannya. Nanti aslinya aja. Jangan kopi, kita perlu aslinya. Todung Mulya Lubis yang merupakan inisiator tim pencari fakta atau TPF kasus kematian Munir menyebutkan, Presiden Joko Widodo mewarisi pekerjaan rumah yang belum tuntas selama 10 tahun masa pemerintahan SBY. Menugaskan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti semua hasil temuan TPF dinilai menjadi opsi paling mungkin dilakukan Presiden. Polanya pindah kepada Presiden Jokowi. Nah, Jokowi mesti melakukan follow up terhadap laporan TPF itu. Apakah dengan membentuk tim yang baru untuk memfollow up itu mengusut siapa sebetulnya di belakang pelaku tindak pembunuhan terhadap Munir, atau memang sudah langsung menyerahkan pada Jaksa Agung untuk menindaklanjuti. Saya nggak tahu, itu bolanya ada pada Presiden Jokowi sekarang. Tidak adanya dokumen asli hasil temuan TPF seharusnya tidak menghalangi penuntasan kasus ini dan mengadili aktor utama pembunuh Munir. Kemanakah dokumen TPF Munir berada? Apakah ada masalah dengan isi rekomendasi TPF atau sekedar maladministrasi belaka?
Munir Said Talib tewas dalam penerbangan saat bertolak dari Singapura menuju Amsterdam, Belanda, 7 September 2004. Kematian pejuang hak asasi manusia itu masih diselimuti teka-teki selama 14 tahun ini. Pengusutan, penyelidikan, bahkan pengadilan telah digelar. Namun siapa yang bertanggung jawab akan kasus ini masih menjadi misteri. Desember 2004, Presiden SBY melalui Kepres membentuk tim pencari fakta kasus Munir. Kasus pembunuhan Munir terjadi pada September 2004. TPF Munir dibentuk sebagai respon dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mulai memerintah 20 Oktober 2004. Menurut Sudi Silalahi, pembentukan TPF atas desakan anggota keluarga karena Munir meninggal akibat racun arsenik dalam dosis fatal. Maret 2005, TPF menyatakan pembunuhan Munir adalah kejahatan konspiratif, bukan perorangan. 18 Maret 2005, pilot Garuda Polikarpus Budi Hari Priyanto menjadi tersangka dan ditahan di Mabes Polri. 20 Desember 2005, Polikarpus dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara. Menyatakan terdakwa Polikarpus Budi Hari Priyanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana, turut melakukan pembunuhan berencana dan turut melakukan pemalsuan surat. 2. Menghukum terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan hukuman penjara 14 tahun. Usai dijatuhi hukuman, Polikarpus berdiskusi dengan kuasa hukum dan kemudian menyatakan banding. Jaksa waktu itu dengan polisi mengikuti rekonstruksi dan dia sebenarnya tahu kok apa ketemunya di mana sih dan apa sih dan apa sih apa yang ditemukan itu apa gitu. Tempat duduk saya sama Pak Munir itu jauh sekali. Bagaimana mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, seorang pilot yang prioritinya adalah selalu menyelamatkan penumpang tapi dituduh membunuh penumpang. Juni 2008, Muhdi PR ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Munir. 31 Desember 2008, PN Jakarta Selatan membebaskan Muhdi PR dari segala dakwaan. Jaksa penuntut umum menyatakan Muhdi PR bertanggung jawab atas kematian Munir dengan motif dendam dikaitkan dengan kasus penculikan aktivis pada tahun 1997-1998. Meski demikian, Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menyatakan mantan petinggi BIN Muhdi PR tidak terlibat. Putusan ini sontak menimbulkan kericuhan pendukung Munir yang memantau dari luar area persidangan. November 2014, Polikarpus menerima pembebasan bersyarat. Kepala Lapas Sukamiskin Bandung menerima pembebasan bersyarat pada 13 November 2014 setelah menjalani masa hukuman 8 tahun penjara. Pembebasan bersyarat ini mengundang kecaman para pegiat HAM. April 2016, Kontras bersama istri Munir Suciwati mendaftarkan permohonan sengketa informasi hasil temuan TPF kasus Munir ke Komisi Informasi Pusat. 10 Oktober 2016, Kontras memenangkan gugatan terhadap Kementerian Sekretariat Negara terkait permohonan agar pemerintah mempublikasikan laporan TPF kasus pembunuhan Munir. Masa pemerintahan sudah berganti. Siapa dalam pembunuhan Munir belum juga terungkap. Presiden SBY sempat menyatakan bahwa kasus Munir adalah ujian sejarah bangsa. Presiden Joko Widodo juga pernah menjanjikan dalam masa kampanye akan menuntaskan kasus pembunuhan aktivis termasuk kasus Munir. Sejarah gelap gulita kasus Munir mempertegas fakta pejuang HAM tidak dihargai di negeri sendiri. Perjuangannya justru dihargai di negeri orang. Antara lain dengan pengabdian nama almarhum sebagai nama jalan di kota Den Haag, Belanda. Jalan Munir bersanding dengan nama-nama tokoh aktivis HAM lainnya seperti Martin Luther King, Nelson Mandela, Bunda Teresa. Saat pengabdian nama Munir sebagai nama jalan seakan mengandung pesan moral. Dunia internasional memantau penyelesaian kasus Munir.